Baik, selamat pagi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, baik Ibu, untuk hari ini saya izin untuk melakukan pendidikan kesehatan ya kepada Ibu. Saya ingin mengontrak waktu Ibu kurang lebih 5-10 menit ke depan. Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya? Baik, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa nggak? Jessy. Oke, Ibu Jessy ya Bu ya. Baik. Kalau begitu kita langsung melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, dimana pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk supaya Ibu lebih memahami bagaimana cara perawatan bayi Ibu, seperti itu. Baik, kalau begitu mari kita mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Jangan 6 langkah ya Bu. Nah, baik, materi saya hari ini adalah diaperus atau ruang popok. Nah, sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mencari tahu atau membaca referensi terkait dengan materi ruang popok ini, Bu? Belum ya? Kalau begitu saya jelaskan. Jadi, ruang popok itu adalah peradangan kulit yang terjadi di area popok atau terjadi radang atau ruam di daerah popok. Nah, biasanya ruam ini berbentuk bintik-bintik kemerahan seperti itu Ibu. Nah, dia berlokasi seperti di pantat, lalu juga ada di lipatan paha, selakangan, sampai di alat genitalia bayi, seperti itu. Nah, pada dasarnya ruam popok ini adalah suatu keadaan yang umum dialami oleh setiap bayi besar, seperti itu, di mana ruam popok ini dipicu oleh beberapa penyebab atau beberapa keadaan yang mungkin saja memicu terjadinya ruam, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab diaperus atau ruam pada bayi, di mana sebelumnya diaperus ini pada umumnya dialami oleh bayi yang berusia 4-15 bulan. Nah, apa saja sih Bu penyebabnya? Yang pertama yaitu kebersihan yang tidak terjaga. Jadi, kadang kan popok itu dipakai oleh bayi sehari-hari ya Bu ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan popok bayi. Ketika dia buang air kecil atau buang air besar, kita harus segera mengganti popoknya sehingga tidak terjadi lembab di area genitalianya yang dapat memicu ruam, seperti itu. Nah, yang kedua, bayi itu kan sering buang air kecil ya Bu. Nah, kalau misalkan sering pipis, itu kita harus tetap mengganti popoknya. Nah, kadang kan ibu-ibu itu cenderung untuk menunda-nunda penggantian popok bayi, kayak ya udah bentar lagi seperti itu kan. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena apa? Ketika bayi buang air kecil di popok, popoknya basah, itu permukaan kulitnya akan menjadi lembab sehingga dapat memicu ruam, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau ibunya yang sedang mengkonsumsi antibiotik. Tuh, hanya saja ibu kan kalau misalkan ibu tidak sedang mengkonsumsi antibiotik, berarti insya Allah tidak akan terjadi ruam, seperti itu. Nah, baik Ibu, di sini saya juga akan menjelaskan tanda-tanda diaperus atau ruam pada popok bayi. Ruam popok pada bayi. Nah, di mana tanda-tandanya yaitu kemerahan di area kulit, dia berbentuk bintik-bintik seperti itu berkumpul ya, Bu. Lalu dia biasanya berada di pantat bayi, di selakangan, di lipatan paha atau di alat genitalianya bayi, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana ketika ruam itu sudah terjadi kepada bayi ibu. Ketika bayi ibu sudah mengalami ruam, bagaimana cara perawatannya? Seperti itu ya Bu ya. Nah, yang pertama yaitu mengganti popok yang basah sesering mungkin. Nah, apabila sering pipis juga harus diganti popoknya sesegera mungkin ya Bu. Lalu yang kedua, kalau misalkan di siang hari biasanya kan bayi kan merasakan panas, lalu dia berkeringat sehingga di area genitalianya menjadi berkeringat juga, suhu permukaan kulitnya menjadi lembab, itu lebih baik diganti popoknya, seperti itu. Nah, yang kedua menghindari penggunaan tisu basah Ibu karena dapat menyebabkan iritasi, seperti itu. Ibu apakah biasanya menggunakan tisu basah untuk membilas seperti itu biasanya adiknya?
Iya, tapi tisu basah khusus bayi nggak apa-apa kan? Oh, kalau tisu basah khusus bayi. Jadi begini, Bu. Kalau sudah terjadi ruam, ya ini kasusnya ketika bayi sudah terjadi ruam, tidak dianjurkan untuk menggunakan tisu basah, baik itu tisu basah yang biasa maupun tisu basah bayi sekaligus. Karena kenapa? Tisu basah bayi, walaupun dia terbuat dari bahan yang lebih halus, lalu dia dikhususkan untuk bayi, tisu basah bayi, namun itu tetap tidak dianjurkan, Ibu. Karena apa? Tisu basah bayi itu kan mengandung fragrance atau parfum, ya, dimana parfum itu ketika dia kontak dengan kulit yang luka, dia akan menyebabkan rasa perih dan juga dia bisa menyebabkan iritasi seperti itu, Ibu. Jadi kalau bisa tidak perlu menggunakan tisu basah, ya, Bu. Kita menggunakan kain saja, kain yang halus, kita bilas, lalu jangan juga digosok pada kulit yang ruam, tidak boleh diusap karena itu akan menyebabkan kerusakan kulit. Lalu tidak boleh juga diusap apalagi digosok, seperti itu jangan, ya, Bu. Jadi cukup ditotol-totol saja menggunakan kain dengan air yang bersih. Setelah itu mengeringkannya tidak usah dikeringkan menggunakan tisu atau kapas atau handuk kering pun tidak usah, cukup ditepuk-tepuk saja, dia akan kering dengan sendirinya, seperti itu, ya, Bu, ya. Nah, lalu selanjutnya pada bayi yang sudah mengalami ruam, itu diusahakan jangan memasangkan popok terlalu ketat. Nanti takutnya tidak ada udara yang masuk sehingga menjadi perkembangan bakteri di situ. Juga ruamnya tidak akan lekas kering karena tidak ada udara yang masuk. Selain itu, kalau dia terlalu ketat akan terjadi gesekan antara kain popok dengan kulit yang ruam tersebut. Seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion apapun untuk mengobati ruam, karena ruam tersebut akan sembuh dengan sendirinya apabila keadaan popok atau daerah sekitar popok bayi tersebut bersih dan higienis. Cukup dijaga kebersihannya saja, cukup dijaga. Kalau misalkan dia pipis, seperti itu harus cepat diganti popoknya. Baik, Ibu, nah untuk yang terakhir saya akan menjelaskan, itu tadi kan kalau sudah terjadi ruam. Nah, ini gimana sih, Bu, supaya kita melakukan pencegahan supaya tidak sampai terjadi ruam. Hal apa saja yang kita sebagai ibu yang harus dilakukan? Yang pertama, bisa memilih jenis popok dari kain yang bisa menyerap keringat, seperti itu. Nah, kain yang bisa menyerap keringat itu misalkan dari bahan katun, lalu dipilih dengan kain yang dingin sehingga bayi juga merasa nyaman, lalu bisa menyerap keringat, intinya seperti itu. Nah, yang kedua, sering mengganti popok bila basah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, Bu, ya. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kebersihan sekitar popok. Nah, baik, Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya, Bu, saya rasa bisa diterima. Kalau begitu, saya akan melakukan sedikit evaluasi, ya, Bu, ya. Kira-kira salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ruam apa, Ibu? Membersihkan alat vital bayi dengan kain bersih dengan cara dipotong-potong. Oh iya, baik, ya, Bu, ya. Baik, Ibu, berikut tadi penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Kalau begitu saya akan melakukan evaluasi, ya, Bu, ya. Kalau boleh tahu apa saja, salah satu saja sebutkan, ya, Bu, yang bisa kita lakukan untuk penata laksanaan ruam, Ibu, apa kira-kira? Membersihkan alat kelamin bayi dengan cara kain bersih dengan cara ditotol-totol. Iya, baik. Saya kira Ibu sudah paham, ya, Bu. Nanti kalau misalkan terjadi ruam pada bayi Ibu yang makin parah, Ibu bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan terdekat, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya, ya, Bu, ya. Semoga bayinya sehat terus, ya, Bu. Semoga informasinya juga dapat membantu untuk perawatan si kecil, ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi.